warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Mega Pertiwi, jurusan D3 Kebidanan Samarinda. Di sini saya akan mempresentasikan laporan tugas akhir saya yang berjudul Asuhan Kebidanan Komprehensif pada Ibu S di Klinik Haji Nini Kustiani 1, Samarinda, tahun 2020. Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Tinjauan Pustaka, Bab 3 Metode Laporan Kasus, Bab 4 Tinjauan Kasus, Bab 5 Pembahasan, Bab 6 Penutup. Bab 1 terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup, sistematika penulisan. Latar belakang, pada tahun 2017 di Samarinda, angka kematian ibu atau AKI mencapai 15 jiwa per 1.100 kelahiran hidup, sedangkan angka kematian bayi AKB mencapai 30 jiwa per 1.000 kelahiran hidup. Dinas Kesehatan Kota Samarinda tahun 2018. Data Puskesmas Harapan Baru, Samarinda, pada tahun 2016 tidak ditemukan AKI pada wilayah kerja Puskesmas Harapan Baru. Namun terdapat AKB sebanyak 1 jiwa, Puskesmas Harapan Baru tahun 2016. Tinjauan pustaka yang terdiri dari konsep dasar teori, konsep manajemen asuhan kebidanan. Konsep dasar teori terdiri dari kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, masa nifas, neonatus, dan kontrasepsi. Konsep manajemen asuhan kebidanan terdiri dari pengkajian, interpretasi data dasar, identifikasi diagnosa atau masalah potensial, identifikasi kebutuhan segera, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Bab 3 Metode Laporan Kasus. Yang pertama, jenis kerangka ilmiah. Yang kedua, lokasi dan waktu. Yang ketiga, subjek kasus. Yang keempat, teknik pengumpulan data dan analis. Yang kelima, instrumen. Yang keenam, kerangka kerja. Yang ketujuh, etika. Jenis kerangka ilmiah. Rencana yang digunakan adalah studi kasus dengan metode komprehensif dan penelitian deskriptif. Lokasi dan waktu, Klinik Haji Nini Kustiani, Jalan Khairun Nafis, Samarinda Seberang. Waktu Januari hingga Mei. Subjek kasus, ibu S trimester 3, usia kehamilan 39 minggu. Tinjauan kasus, dokumentasi antenatal, dokumentasi pada intranatal, dokumentasi pada bayi baru lahir, dokumentasi pada neonatus, dokumentasi pada kontrasepsi. Dokumentasi antenatal, ANC 1, pada tanggal 3 April 2020, waktu jam 9. Tempat Klinik Haji Nini Kustiani 1. G3 P2000, usia kehamilan 37 minggu, janin tunggal hidup intrauteri. Keluhan tidak ada, riwayat menstruasi 12/07/2019, tafsiran persalinan 19/04/2020. Pemeriksaan fisik, letak kepala, Puki divergen, DJJ 135 kali per menit, TFU 27 cm, tidak terdapat udem pada bagian ekstremitas bawah. Penata laksanaan memberikan penyuluhan kesehatan mengenai nutrisi ibu hamil, memberikan penyuluhan kesehatan mengenai tanda bahaya kehamilan pada trimester 3, menganjurkan ibu untuk sering jalan-jalan pagi, menganjurkan kepada ibu apabila baring atau tidur usahakan pada kaki diganjal oleh bantal, menganjurkan kepada ibu untuk melakukan kunjungan ulang selanjutnya. ANC 2 pada tanggal 12 April 2020 jam 10.00, Klinik Haji Nini Kustiani 1. G3 P2000, usia kehamilan 39 minggu, janin tunggal hidup intrauteri. Keluhan tidak ada, pemeriksaan umum, berat badan 56 kg, tekanan darah 120/90. Pemeriksaan fisik, letak kepala, Puki divergen, DJJ 135 kali per menit, TFU 27 cm, terdapat udem pada ekstremitas bawah. Penata laksanaan memberikan pendidikan kesehatan mengenai tanda-tanda bahaya dan persalinan, memberikan pendidikan kesehatan tentang makanan bergizi dan mengandung protein serta kalsium, menganjurkan kepada ibu untuk kembali pada jadwal kunjungan ulang. Dokumentasi asuhan persalinan. Kala 1 pada pukul 9.35 WITA dilakukan pemeriksaan dalam dan didapatkan hasil pembukaan 7 cm. Ketuban masih utuh, persentasi kepala, denominator ubun-ubun kecil, HOT3. Dan pada pukul 8.40 WITA ibu mengatakan ingin BAB dan meneran, maka dilakukan pemeriksaan dalam, didapatkan hasil pembukaan 10 cm.
Porsio tidak teraba presentasi kepala denominator ubun-ubun kecil dan dilakukan amniotomi. Kalau 2 pada pukul 8.41, Wita membimbing ibu untuk meneran dan pukul 9.30 Wita bayi lahir spontan, menangis kuat, bergerak aktif dan jenis kelamin laki-laki, Apgar skor 89. Kala 3, pada pukul 9.34 Wita menyuntikkan oksitosin 10 unit secara IM pada paha luar. Pada pukul 9.35 Wita melakukan peregangan tali pusat terkendali plasenta lahir lengkap. Kala 4, melakukan pemantauan 2 jam postpartum yang terlampir di partogram. Asuhan bayi lahir pada tanggal 14 April 2020 jam 9.30 di Klinik Haji Nini Kustiani 1 dengan berat badan 3.500 gram, panjang badan 48 cm. Keadaan bayi saat lahir pada tanggal 14 April 2020 pada jam 9.30 Wita dengan jenis kelamin laki-laki, ketubuhan jernih, berat badan 3.500 gram, panjang badan 48 cm, bayi lahir langsung menangis, bergerak aktif. Perawatan tali pusat, pemeriksaan TTV, pemeriksaan antropometri, pemeriksaan fisik, pemberian salep mata, vitamin K, HB0, Penkes pada ibu, cara menyusui yang benar. PNC 1 KN1 tanggal 16 April 2020 jam 17.00 di rumah pasien. Didapatkan ASI sudah keluar. PNC 2 KN2 20 April 2020 jam 10.00 di Klinik Haji Ninik 1 Kustiani 1 ditemukan masalah pada bayi di periode ini, yaitu terdapat penurunan berat badan. PNC 3 20 Mei 2020 jam 10.00 dan KN3 tanggal 11 Mei 2020 jam 10.00 ditemukan masalah pada bayi di periode ini. Bayi masuk rumah sakit pada tanggal 10 Mei 2020. Pelayanan kontrasepsi, konseling menggunakan ABPK. Bab 5 pembahasan. Keluarga berencana, neonatal care, postnatal care, antenatal care, intranatal care, bayi baru lahir. Penutup, setelah penulis melaksanakan asuhan kebidanan secara komprehensif melalui studi kasus continuity of care pada ibu S mulai dari kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas neonatus, dan pelayanan kontrasepsi di Klinik Haji Nini Kustiani, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pentingnya melakukan asuhan kebidanan secara komprehensif sebagai deteksi dini untuk mengurangi faktor-faktor risiko yang dapat terjadi selama kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas neonatus, dan pelayanan kontrasepsi. Baik, saya akhiri presentasi ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.